1 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu, saya mulai aja ya sesinya. Selamat datang di webinar OutSystem bersama Mitra Integrasi Informatika. Hari ini kita bawa topik berjudul Rapid Transformation to Drive Digital Learning with Low Code atau transformasi edukasi digital 2-3 kali lebih cepat menggunakan low code. Nah, sebelum saya mulai sesi ini, jika nanti ada pertanyaan, bisa raise hand aja atau ketik pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah bagian tengah screen Bapak Ibu. Nanti tentunya ada sesi Q&A juga di akhir acara. Nah, agenda kita hari ini ada 4. Yang pertama, challenges in today digital learning. Jadi, sesuai topik, hari ini kita akan membahas tantangan apa sih yang dihadapi oleh institusi pendidikan pada hari ini. Kemudian juga ada low code as a solution, jadi solusi dari tantangan tersebut bagaimana. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi live demo, serta wrap up dan sesi Q&A. Nah, untuk speaker atau pembicara pada hari ini merupakan saya sendiri, Caroline Wijaya. Di sini saya sebagai Digital Transformation Specialist dari PT Mitra Integrasi Informatika. Hari ini saya bersama Bapak Andreas Eko sebagai Solution Architect dari OutSystem. Nah, Bapak Ibu, apa sih definisi dari digital learning gitu? Kalau kita lihat di Wikipedia nih, digital learning atau e-learning ini merupakan pembelajaran menggunakan teknologi. Teknologi di sini dimanfaatkan supaya dapat membantu pekerjaan tentunya menjadi lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tadi soal digital learning, pasti kita juga bicara soal student experience. Secara anak muda atau mahasiswa zaman sekarang kan sudah sangat tech savvy. Mereka sangat melek teknologi, sehingga mereka ingin bisa melakukan aktivitas apapun dari gadget atau handphone yang ada di dalam genggaman tangan mereka. That's why mereka di sini, they expect more and more for the experience. Oleh karena itu nih, universitas dipaksa untuk memaksimalkan teknologi. Gimana caranya gitu? Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi university untuk memberikan user experience yang end-to-end bagi mahasiswanya. Dimulai dari saat mereka mencari kampus, menentukan kampus mana nih yang akan mereka masuki gitu, sampai ke mereka lulus. Itu semuanya perlu user experience. Selain itu, mahasiswa juga masuk kampus atau dunia perkuliahan, tentunya aktivitasnya tidak hanya belajar saja. Mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya mengakses informasi kampus seperti perpustakaan, kemudian melihat jadwal perkuliahan, jadwal ujian, terus mereka juga biasa mendaftar-daftar seperti daftar KRS, semester pendek, atau mungkin mendaftar perminatan. Nah, ini semua biasanya Bapak Ibu tidak hanya stand on one platform atau one application saja. Jadi banyak aplikasi untuk masing-masing menu atau fitur yang tadi saya sebutkan. Selain perlu memaintain user experience, universitas juga perlu nih untuk memaintain legacy system, sistem mereka yang sudah ada. Legacy system ini biasanya semakin hari semakin kompleks. Kenapa gitu?
karena teknologi yang digunakan juga semakin banyak. Kemudian data yang ada juga terpisah-pisah di masing-masing sistem, sehingga kampus Bapak Ibu nih, akan sulit untuk menyatukan datanya, sehingga tidak memiliki view 360 derajat untuk data yang dimiliki, gitu. Selain itu, sekarang juga kan sedang pandemi Bapak Ibu. Jadi pasti kampus nih tiba-tiba, diwajibkan sama pemerintah untuk menyelenggarakan metode online learning gitu, supaya dosen dan mahasiswanya bisa tetap berkomunikasi. Nah, sebenarnya apakah sudah siap, kampus Bapak Ibu di sini menghadapi situasi seperti sekarang ini, pandemi yang datang secara tiba-tiba? Apakah sistem yang sudah ada sekarang dapat mengakomodir, kebutuhan dari kampus Bapak Ibu? Nah, di sini kita lihat di Gartner, Gartner mengatakan bahwa tahun 2001 lebih dari 50% institusi pendidikan ini akan meredesain student experience mereka menjadi lebih terintegrasi dan terpersonalisasi. Di mana kalau kita biasa membicarakan redesign itu berarti artinya mereka melakukan transformasi gitu. Jadi higher education atau university ini menurut Gartner akan melakukan transformasi di tahun depan. Nah, digital transformasi itu caranya bagaimana sih? Yang orang kenal nih biasa ada dua. Yang pertama buy. Jadi kalau buy ini menggunakan platform yang sudah jadi gitu bawaan, di mana platform udah ada fiturnya out of the box gitu. Tapi di lingkaran yang warna biru itu merupakan requirement dari kampus atau perusahaan Bapak Ibu. Requirement itu ada yang nggak bisa nih diakomodir sama si platform gitu. Jadi cuman yang beririsan aja yang bisa diakomodir sama si platform. Akibatnya bagaimana? Requirement yang nggak bisa diakomodir tentunya berakhir dengan custom gitu. Harus kita perlu high risk dan kita juga perlu effort lebih. Sedangkan out of the box fitur yang lainnya jadi tidak terpakai gitu. Selain itu dia unnecessary juga. Akibatnya bagaimana? Akibatnya ya kita seperti kura-kura terbalik ini. Memang kita bisa time to market cepat, go to market lebih cepat, go live-nya gitu, aplikasinya lebih cepat rilis, tapi fit nggak sih, sesuai nggak sih sama kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, cara yang kedua itu build. Kalau build bagaimana? Kalau build ini kita build from scratch gitu, jadi coding manual secara tradisional, di mana dia requirement yang dibuat sesuai sama yang kita mau gitu. Kita bisa dapat apa yang kita mau, tapi tentunya ada pro and cons. Pro-nya ya itu sesuai, cons-nya tentu time consuming dan kita perlu resource yang bisa mengerti programming language tertentu. Akibatnya bagaimana? Akibatnya dia time to market-nya tentu jauh lebih lama, tapi fit atau sesuai sama kebutuhan kita. Nah, lantas kita harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita harus terus-menerus membeli software atau platform gitu? Atau kita harus nambah orangnya lagi, nambah skill-nya lagi, nambah waktunya lagi gitu? Solusinya gimana nih kalau kita menghadapi kedua situasi seperti ini? Gimana caranya kita bisa mendapatkan speed, kita bisa cepat, tapi kita juga bisa fit sesuai sama kebutuhan? Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya digital factory, di mana dia bisa membuat aplikasi yang cepat, kemudian juga dia agile, dan dia bisa diadopsi oleh orang-orang. Di mana kalau speed itu aplikasi bisa cepat terbuat gitu atau terbangun dalam waktu 8 minggu saja secara rata-rata. Tapi kembali lagi ke kompleksiti dari aplikasinya. Kemudian jika kami menggunakan low code bisa membuat aplikasi dengan cepat dalam waktu 8 minggu. Tentunya kalau ada change request atau perubahan juga kita nggak mungkin buat dalam hitungan bulan lagi. Kita dapat lakukan dalam hitungan jam gitu. Kemudian juga kita memastikan aplikasi yang dibuat ini bisa diadopsi atau bisa digunakan oleh semua orang. Jadi dari sisi user interface dan fungsional semuanya berjalan.
Nah, eee, waktu balik lagi ke waktu yang lama gitu, dahulu ini pabrik Toyota seperti ini gitu. Mereka membuat mobil seperti ini, masih manual, masih tradisional, dalam satu hari kira-kira berapa sih mobil yang bisa mereka ciptakan jika mereka menggunakan cara manual seperti ini, gitu. Tapi sekarang tentu zaman sudah berubah gitu. Sekarang mereka juga sudah bertransformasi, bahkan pabriknya juga mungkin udah nggak perlu bantuan manusia, semuanya pakai robot gitu. Jadi ini udah, mereka sudah melakukan transformasi. Sama halnya dengan coding juga gitu, yang orang masih banyak kenal tuh yang seperti ini loh, yang tradisional, yang manual, yang lambat juga dan perlu resource tertentu gitu. Ini juga sudah bertransformasi menjadi, low code. Di mana jika menggunakan low code ini lebih automated dan tentunya akan, lebih mempercepat proses development Bapak Ibu gitu. Dengan drag and drop-nya, pada bagian kalau mungkin bisa dilihat di screen tuh salah satu visualisasi drag and drop untuk workflow-nya atau prosesnya gitu. Kemudian selain workflow-nya yang di drag and drop juga interface-nya atau user user experience-nya, kemudian juga, logiknya, semacam integrasinya seperti itu juga di drag and drop. Bahkan datanya juga database-nya di drag and drop yang nanti mungkin dapat kami, sampaikan atau jelaskan lebih lanjut pada sesi demo. Nah, ini ada source menurut KPMG. Jadi dengan menggunakan low code nih, mempercepat proses development, productivity-nya lebih meningkat. Kenapa? Bisa dilihat di sesi, di tahapan coding, testing, deployment, dan maintain nih dengan menggunakan low code minimal 2 kali sampai 4 kali lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya tradisional ditafsir atau diperkirakan memakan waktu 6 bulan untuk development. Nah, menggunakan low code nih bisa minimal setengahnya, bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, dan sebagainya, gitu. Jadi lebih cepat. Nah, ini juga, beberapa contoh gitu, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan low code. Mungkin saya share salah satunya gitu, untuk perusahaan life insurance company. Jadi mereka buat aplikasi untuk para customer-nya, para pengguna asuransi gitu, di mana di aplikasi itu mereka bisa lihat premi mereka, tanggal jatuh temponya, kemudian juga ada fitur reminder, kemudian mereka mereka bisa melakukan pembayaran di aplikasi itu, kemudian juga mereka bisa melakukan klaim. Jadi all in one kalau misalnya saya punya asuransi, ya udah saya akses aja aplikasi itu. Nah, aplikasi itu jika dibangun menggunakan tradisional, itu memerlukan waktu 10 bulan gitu. Nah, tapi setelah, diperkenalkan OutSystem dan menggunakan OutSystem low code platform gitu, aplikasi tersebut berhasil, go to public dalam waktu 3 bulan saja. Mungkin bisa dilihat juga yang lain, setidaknya si low code platform ini, cut short development time 2 kali lebih cepat daripada yang tradisional. 2 sampai 3 kali ya. Nah, bicara soal low code platform nih, si low code platform ini namanya OutSystem yang tadi saya sebutkan. Kami asalnya OutSystem dari Portugal, kemudian sudah ada di 70 country lebih, kemudian juga kita touch to 20 more industry. Jadi dengan low code platform ini sebenarnya bisa digunakan oleh industri manapun. Di mana kalau platform-platform lain biasa ya misalnya kalau, edukasi ada platformnya tersendiri, kemudian misalnya manufacture ada platformnya sendiri yang mana tidak bisa digunakan di industri-industri lain. Nah, sedangkan si OutSystem ini kita bisa buat apa saja dan bisa untuk industri apa saja gitu. Karena kita yang handle, kita yang punya rencana mau buat aplikasi apa sih gitu. Kemudian juga partnernya juga sudah banyak di Indonesia termasuk kami Mitra Integrasi Informatika atau Metrodata salah satunya. Kemudian komunitasnya juga sudah sangat luas sehingga jika ingin, berinteraksi atau bertanya soal bagaimana sih jika menghadapi kesulitan, nah ini bisa ditanyakan di komunitas member ini. Nah, untuk Forrester dan Gartner, jadi OutSystem ini sudah di-recognize sebagai leader gitu, kita udah ada di leader untuk mobile apps maupun untuk general apps.
kemudian juga untuk low code platformnya juga. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi trennya mobile apps gitu. Oh, mobile apps-nya sudah di leader gitu, tapi mobile apps itu pasti butuh, web apps atau back office yang mana biasa diakses admin. Nah, OutSystem juga bisa loh, tidak hanya buat mobile apps saja, tapi bisa juga buat untuk web apps. Nah, use case-nya untuk low code ini apa saja sih? Yang pertama digital operation. Jadi digital operation ini bisa kita bilang, internal application. Jadi, seperti universitas gitu, bisa buat aplikasi nih untuk para employee-nya, untuk buat aplikasi HR, kemudian, dan sebagainya gitu. Jadi ini dikhususkan untuk employee dari masing-masing company yang mana mengutamakan, fungsionalnya gitu. Case lain dari si low code platform ini, OutSystem bisa buat digital experience atau lebih dikenal dengan aplikasi eksternal yang dipublish ke Play Store atau ke App Store. Nah, ini bisa nih digunakan oleh kampus atau university untuk, digunakan oleh mahasiswanya gitu. Jadi mereka langsung download aja dari Play Store atau App Store gitu, registrasi, dan mereka bisa akses aplikasi ini. Di mana kalau aplikasi eksternal ini pasti karena di-publish gitu, pasti lebih mementingkan, UI-nya. UI-nya harus menarik, semenarik mungkin sehingga orang mau menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, dengan OutSystem juga kita bisa buat digital core. Jadi kalau mau buat core system, itu juga, bisa dibuat menggunakan OutSystem. Nah, setelah ini, tadi kan use case-nya internal, eksternal, sama core system. Nah, saya mungkin lebih spesifik lagi karena ini kan, edukasi gitu atau institusi pendidikan, bisa dibuat apa saja sih dengan menggunakan low code platform gitu. Jadi benar-benar solusinya ini end to end. Pertama dari rekrutmen. Jadi kalau misalnya calon mahasiswa mau mencari kampus baru itu, mereka kan pasti cari-cari informasi nih kampusnya bagaimana, teknologinya atau metode belajarnya, kemudian biayanya dan sebagainya. Dan di situ biasa mereka kesulitan mencari informasi gitu. Ya masa zaman sekarang mau nanya-nanya masih harus email-emailan sama kampusnya gitu, atau enggak mention-mention-an di Twitter gitu. Kayaknya kan enggak banget gitu. Nah, di sini kita arahin nih, kita buat aplikasi, mobile apps yang integrasi sama chatbot, sama website. Jadi kalau calon student mau tanya, mereka tinggal, bertanya jawab aja di chatbot gitu. Dan kalau misalnya nanti tidak chatbotnya tidak mengenal pertanyaan itu apa, bisa dialihkan ke, customer service yang sebenarnya. Nah, kemudian solusinya setelah mereka, memilih kampus atau university, kita pasti langsung lanjut lagi ke pendaftaran karena mereka sudah lebih tertarik. Nah, dan mereka, masuk diterima di kampus Bapak Ibu, kita bisa buat nih aplikasi untuk mereka yang baru masuk perkuliahan pasti belum familiar sama misalnya ruangan kelas, kemudian juga jadwal-jadwal, terus misalnya unit kegiatan mahasiswa. Nah gitu, itu semuanya kita bisa buat nih di dalam aplikasi ini gitu. Sehingga mahasiswa lebih mengenal kampusnya. Yang ketiga, finansial dan part-time. Jadi selama mahasiswa tersebut kuliah, kita juga bisa buat aplikasi yang menyediakan list-list internship gitu atau part-time. Jadi mereka tinggal cari aja, kemudian juga kita bisa buat aplikasi, di mana mahasiswa bisa mengajukan nih penyesuaian biaya kuliah gitu. Kemudian kalau untuk degree planning, coaching, dan advising, untuk setiap kampus biasa suka ada, yang namanya mentoring atau tutoring gitu, di mana, adik kelas diajarin sama kakak kelasnya. Nah, di sini kita bisa buat nih aplikasi untuk coaching atau mentoring tersebut, supaya, komunikasi mereka menjadi lebih lancar juga. Kemudian lanjut lagi ke student and resident life engagement. Jadi supaya student keep up to date gitu, apa yang terjadi di kampus gitu, kita bisa tetap, kasih mereka informasi melalui push notifikasi di SMS atau di sosial media atau di aplikasi yang ada di handphone mereka gitu. Kemudian kita juga bisa buat nih
teknologi self-service helpdesk. Di sini nih merupakan salah satu yang lumayan sering terjadi sih kalau helpdesk atau layanan mahasiswa ini sering ngantri gitu di kampus-kampus gitu. Bisa nunggu sampai berjam-jam dari pagi sampai siang gitu. Nah, di sini kita bisa buat nih aplikasinya sehingga mahasiswa mungkin nggak perlu ke layanan mahasiswa terlebih dahulu, mereka bisa reach this application first. Nah, kemudian kalau misalnya mereka sudah lulus gitu, aplikasi apa sih yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Kita juga bisa buat aplikasi untuk mereka mencari, alumni yang pekerjaannya, sejurusan sama mereka gitu. Misalnya kalau dari teknik informatika nih, kira-kira jenjang karirnya menjadi apa sih? Menjadi programmer kah? Menjadi analis kah? Dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa, share lowongan kerja gitu di situ, mereka mencari lowongan kerja apa sih yang ada. Nah, bagaimana kalau sudah menjadi alumni? Nah, di sini tugas alumni lah, mereka yang akan share lowongan pekerjaan apa yang ada di perusahaan mereka, sehingga para adik kelasnya bisa apply. Kemudian juga kalau alumni biasa kan suka diinformasikan event-event yang ada di kampus, kemudian jika ada penggalangan dana dan sebagainya itu juga bisa dibuat di aplikasi ini. Nah, untuk sesi dari saya sudah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh live demo oleh Bapak Andreas dari OutSystem. Silakan Bapak Andreas. Oke, thank you Caroline. Mungkin saya, ini dulu ya, stop sharing screen dulu. Iya. Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas dari OutSystem. Saya sebagai Solution Architect di OutSystem untuk regional Indonesia. Mungkin saya akan coba, sebelum saya masuk ke demo, saya akan coba jawab. Tadi saya lihat ada pertanyaan di Q&A dari Pak Budi mengenai performance dan size aplikasi tersebut. Halo? Ya, oke. Mengenai performance dan size aplikasi. Jadi, kalau kita di OutSystem, kita menyediakan platform untuk membangun sebuah aplikasi. Tentunya pembangunan aplikasi tersebut tidak lepas dari security, performance, kemudian deployment, dan beberapa surrounding yang pada saat kita membangun aplikasi. Nah, untuk masalah performance, itu kita pernah dites dalam event Black Friday, mungkin kalau di Indonesia kita namanya Harbolnas, di luar negeri namanya Black Friday, kita dites kurang lebih sekitaran 20 juta user, dan kita mencapai performance dari aplikasi yang dihasilkan dari OutSystem ini kurang lebih bisa handle 11.250 request per second, seperti itu. In detail seperti apa, feel free nanti Pak Budi bisa kontak ke kita, termasuk untuk masalah licensing, mungkin bisa kontak ke partner kita di MII. Kemudian pertanyaan dari Pak Sigit mengenai apakah bisa beroperasi di sistem apa aja. Oke, jadi kalau output, kalau tadi Bu Caroline udah jelasin ya, jadi kalau mobil itu antara tradisional dengan yang manufacturer sekarang yang sudah bertransformasi menggunakan robot, sebetulnya at the end ujungnya mobil yang sama yang diproduksi, hanya cara memproduksi mobilnya saja yang berbeda. Nah, di sini platform ini membantu proses produksinya, membantu proses development-nya. Kenapa? Karena proses development itu membutuhkan waktu yang paling lama. Jadi output-nya akan tetap sama. Di sini kita fokus ke mobile dan web application. Jadi untuk mobile kita berjalan di iOS dan Android. Untuk web aplikasi tentunya selama operating sistemnya ada browsernya, tentunya bisa berjalan di sana. Seperti itu. Oke, apakah low code mudah dipelajarin? Nanti di slide terakhir saya ada.
Mungkin untuk sementara Q&A, saya hold sampai di situ. Mungkin silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, typing aja di Q&A-nya. Nanti sambil berjalanan kita akan bantu jawab. Oke, selanjutnya untuk live demo, saya coba Caroline, screen-nya udah sharing ya? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak, iya. Oke. Untuk live demo saya coba share, screen phone saya. Jadi, saya coba tunjukin, ini adalah sebuah aplikasi, ya ini adalah salah satu demo application kita lah ya. Ini mobile application yang dibangun di atas sound system, untuk untuk, education industry. Jadi di sini mungkin saya coba, sign out dulu, supaya kelihatan dari awal. Oke, saya demokan sebagai student, dan di sini mungkin, di awal pada saat student-nya onboarding, ada apa ya, onboarding screen ya, yang kita bisa buat untuk mendapat apa, student itu bisa masukin kira-kira dia interest-nya di apa sih. Nah, kenapa kita perlu lakukan ini? Karena aplikasi ini digunakan oleh user. Jadi kita harus berpikir user experience, student experience. Jadi selain itu juga kita perlu melihat apa ya, personalisasi dari si student. Mungkin student ada yang lebih suka art, mungkin ada student yang lebih suka mungkin music. Jadi interest level itu kita grab, kita bisa tampilkan event-event apa yang menarik bagi student sesuai dengan interest levelnya. Jadi supaya aplikasi ini harapannya bisa menjadi aplikasi daily apps lah bagi student. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa event, kemudian mungkin in detail eventnya kita juga bisa lihat. Unfortunately, sayangnya saya nggak bisa demokan offline. Jadi di sini ada offline capability. Sebenarnya pada saat saya nggak ada signal, saya nggak terhubung dengan internet, dari sisi event ini saya masih bisa lihat list eventnya, detail eventnya saya bisa lihat. Jadi salah satu features di mobile application itu adalah offline capability. Itu yang biasanya di market di Indonesia dicari. Kenapa? Karena ya kadang kan kita di basement susah sinyal atau mungkin di jalan yang lagi blank spot. Jadi aplikasi tersebut harapannya masih bisa dipakai meskipun kondisi sinyal kurang bagus. Oke, nextnya otomatis student bisa melihat kelas, upcoming kelas, kemudian mungkin bisa juga apa ya, berinteraksi ya. Berinteraksi dengan mengirimkan message ke ke teacher-nya, sehingga bisa berkomunikasi lah ya, tanpa mungkin sharing dengan apa, sekarang ini dengan WA. Jadi dengan apps yang sama mereka bisa saling berkomunikasi antara guru dengan student-nya. Kemudian ada maps, kita bisa lihat misalnya di ruangan saya mau ke misalnya salah satu subjeknya dia ada di ruangan 202 nih. Nah, ruangan 202 ada di mana? Nah, kita bisa bisa lihat mungkin karena kampusnya besar kita bisa lihat oh ada di gedung sebelah mana. Mungkin kalau gedungnya juga ada 2, ada yang kampus yang di Jakarta Utara, ada yang kampus mungkin di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa lihat perkuliahan ini dia ada di kampus sebelah mana dengan bantuan map. Kemudian mungkin kita bisa bantu student itu mungkin lebih ke entertain ya. Jadi mungkin kita sediakan voucher untuk ke kantin, mungkin bekerja sama dengan tenan. Di sini kita bisa lihat coffee cafe yang terdekat di sebelah mana. Dan ada beberapa personalisasi. Contohnya misalnya kalau saya sosial media nih. Kita bisa ikutin sosial media yang punya kampus. Jadi kalau misalnya saya coba ganti ya, Twitter tag-nya saya ganti punya sistem misalnya. Sekalian saya aktifkan fake location karena saya coba demo supaya nanti kalau untuk direction lebih mendekatkan dengan demo data saya. Jadi di sini kalau saya ganti Twitter-nya tadi ke OutSystem, kita bisa mengikuti Twitter
yang ada di OutSystem. Jadi intinya student tersebut bisa melihat update informasi yang diposting oleh pihak kampus melalui sosial media. Jadi kita bisa integrasiin aplikasi ini dengan sosial medianya kampus sehingga memudahkan student tersebut mendapatkan informasi. Nah, biasanya sih kita dengan pembuatan aplikasi seperti ini tidak lepas dari change request, tidak lepas dari perubahan. Kadang ada ide baru, ada inisiatif baru yang kita perlu ambil sehingga ini bagus nih kalau student punya fitur ini di student apps kita, sehingga kita perlu coba implementasikan. Nah, balik lagi dengan konsep tradisional di mana proses development itu line of code yang panjang. OutSystem memberikan solusi sebuah platform untuk mendevelopment secara visual, seperti itu. Jadi, gimana kalau misalnya tadi di student classes ini kita udah tahu nih, oke, saya ada mungkin jam 11 nanti saya ada Writers on Writing seminar di ruangan 102. Nah, bagaimana kalau misalnya daripada saya berpindah ke map, kemudian saya cari room 102, kemudian saya masih ngelihat, di sebelah situ. Direction-nya gimana nih? Di petanya gimana? Nah, gimana kalau kita tambahkan fasilitas untuk guide direction di sini? Di masing-masing upcoming classes-nya. Nah, untuk itu saya coba akan tunjukkan development IDE yang digunakan oleh OutSystem. Jadi, di OutSystem kita menggunakan satu IDE, satu developer IDE untuk membangun web dan mobile application. Jadi pada saat kita new application, di sini kita bisa membangun web aplikasi maupun mobile application. Nah, di web application kita punya dua, yang reaktif dan yang tradisional. Di mana tradisional ini masih menggunakan metode Ajax refresh, yang di sini udah kita automate hal seperti itu. Nah, selain itu, selain membangun aplikasi, kita juga punya OutSystem Force, di mana OutSystem Force ini adalah marketplace kita untuk mencari komponen. Jadi misalnya saya butuh Google Map nih. Oke, saya tinggal ambil Google Map di OutSystem Force. Ataukah mungkin saya mau membangun mobile aplikasi di mana membutuhkan akses ke kamera yang ada di mobile application. Nah, itu kita bisa ambil di Force. Jadi Force ini adalah marketplace di mana kurang lebih sekitaran lebih dari 3.200 komponen saat ini yang kita bisa plug and play, kita bisa download, kita masukkan ke dalam library kita. Nah, konsep pembangunannya itu adalah modular. Jadi kita bisa reusable beberapa blok yang ada di sini untuk membangun sebuah aplikasi. Seperti itu. Oke, balik lagi ke aplikasi yang tadi saya demokan. Bagaimana kalau misalnya kita ada new request. Jadi tadi ada di class list. Di sini rencananya kita akan menambahkan satu fitur untuk get direction, seperti itu. Nah, saya coba tambahkan new screen. Oke. Nah, di sini kita siapkan beberapa template untuk screen. Tentunya template ini mungkin bukan exactly yang dicari, tapi at least bisa membantu proses mungkin prototyping. Jadi kadang kalau kita membangun aplikasi kan kadang kita butuh prototype ya untuk ngobrol dengan business user-nya, dengan yang punya ide. Nah, ini dengan menggunakan template seperti ini kita bisa mempercepat proses prototyping. Karena tidak hanya screen-nya, sampel data pun sudah ada di dalam screen template ini. Oke, kita coba berangkat dari empty screen. Saya akan buat satu empty screen. Mungkin saya kasih nama class map. Oke. Nah, oke. Ini screen-nya, screen kosong, blank screen-nya udah ada. Nah, di sebelah sini kita bisa drag and drop komponen-komponen yang ada untuk kita masukkan ke dalam sini pada saat desain screen-nya.
Nah, di OutSystem tidak hanya screen yang kita bisa lakukan drag and drop secara visual seperti ini. Jadi, sebagai contoh misalnya kalau saya map ya, saya tinggal drag and drop begini. Oke, maka map-nya, jadi untuk membangun UI-nya secara visual drag and drop. Tidak hanya UI, kita juga punya beberapa tab di atas ini, mulai dari data. Jadi di data kita bisa melihat relasi antar tabelnya, antar database-nya. Jadi misalnya saya coba tunjukkan, misalnya antara event dengan event picture misalnya. Nah, kita bisa lihat relasinya seperti apa. Jadi untuk desain database-nya, baik itu field, foreign key, primary key, nama table, semuanya kita lakukan secara visual. Seperti itu. Bahkan ERD diagramnya itu kita juga gambarkan secara visual. Kemudian ada logic, di mana logic ini berisi logic aplikasi kita. Biasanya kalau membuat aplikasi ada proses select database, kemudian ada if, mungkin ada for, seperti ini. Nah, itu kita bisa desain logic kita ini secara visual juga. Kemudian tadi ada interface dan yang terakhir proses. Nah, proses ini biasanya untuk bisnis PPT, untuk proses approval, reject, seperti itu. Kalau kita ingin membangun bisnis prosesnya, itu kita juga bisa lakukan secara visual. Atau mungkin kita perlu lakukan batch processing yang mungkin heavy yang kita perlu lakukan secara batching. Kita bisa define di tab-nya proses. Oke, kembali lagi ke interface. Di map direction, kita udah punya petanya. Mungkin saya akan buat yang input parameter dulu. Jadi input parameternya berarti adalah kelas ID. Karena kita ingin menunjukkan direction ke kelas tersebut. Oke, dari sini saya butuh select ke dalam database-nya. Kita tinggal drag and drop dari parameternya. Jadi, interface untuk select ke dalam database pun secara UI. Di sini mewakili select from, where-nya apa. Kemudian kalau kita perlu melakukan sorting, apakah itu descending, kita bisa lakukan di sini. Dan kita bisa test value dari klausal where kita. Tentunya ini juga masih banyak fitur-fitur seperti aggregation ataukah summary, min, max atau counting yang kita bisa lakukan di sini. Oke. Kita udah dapat kelasnya. Di kelasnya berarti kita mendapatkan masih ada location ID. Sepertinya saya perlu combine ya. Saya perlu join antara kelas dengan location. Oke. Jadi begitu saya tambahkan tabel kedua, kita bisa set join clause-nya apa. Di sini kita akan joinkan antara kelas location ID ke location3.id. Seperti itu. Oke, kita udah dapat data location-nya untuk kelas tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah draw di map ini untuk menampilkan direction-nya. Sebelumnya mungkin saya akan put mungkin saya perlu icon kali ya untuk back dari interface ini. Saya akan put di sini icon. Oke. Dimana kalau icon ini saya klik, kita akan back to previous screen. Kemudian saya kasih title, class, direction. Oke. Kemudian untuk menampilkan direction di dalam map, saya perlu satu lokal variabel yang saya namakan direction. Wait. Nah, seperti ini. Map direction. Oke. Data type-nya adalah map direction. Oke. Nah, di sini map direction ini akan saya pakai untuk draw antara titik saya berada di mana dengan titik kelasnya akan berada di mana.
Jadi saya masukkan direction-nya ada di sini. Nah, sekarang tinggal kita isi variabel isi dari variabel direction. Jadi begitu saya selesai fetch datanya dari tabel, maka saya akan assign direction-nya dengan menggunakan data yang ada di tabel. Oke, direction destination. Saya isi dengan yang di tabel. Oke, nah untuk source-nya saya akan ambil dari lokal data. Jadi tadi kan saya infokan ada offline capability ya. Jadi tadi saya udah masukin fake address-nya di aplikasi untuk supaya memudahkan draw petanya. Karena kan kalau posisi kita di Indonesia dan kampusnya ada di UK, nggak mungkin kan kita melewatin laut. Jadi saya buat fake location di situ. Sebetulnya sih realitanya kita bisa lakukan dengan plugin get location sih dengan GPS yang terintegrasi di mobile aplikasi kita. Oke, itu saya coba select user extension-nya untuk dapetin current latitude sama longitude-nya. Oke, saya akan balik ke sini. Di assign, saya tinggal masukin result-nya. Direction original-nya berasal dari current latitude. Oke. Saya simpan sebagai teks. Oke, saya coba convert. Jadi ada built-in decimal to text. Sorry. Text to decimal. Oke, kita tinggal convert hasilnya. Kemudian origin longitude kita masukkan juga text to decimal. Oke, kita ambil dari current longitude. Oke, dan oke, setelah kita assign, maka nanti akan muncul di maps-nya. Oke, kita coba compile. Oh ya, sebelum kita compile, kita perlu tambahkan di sini ya. Jadi saya perlu div. Div kalau di tempat di OutSystem namanya container. Container ini adalah div. Saya tinggal masukkan expression teks di sini. Oke, ini kita namakan get direction. Oke, di mana kita linkkan dengan screen kita yang baru. Class map direction. Oke, dan kita passing class ID-nya. Oke, selanjutnya kita compile. Kita publish. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita publish? Visual programming ini, XML visual programming ini akan ditransform menjadi line of code, menjadi di-compile menjadi sebuah aplikasi dan di-push ke dalam application server kita. Seperti itu. Dan kalau ada hubungan dengan database, maka di-generate SQL-nya dan di-push ke dalam database platformnya. Di mana di dalam untuk database platform, kita support SQL Server dan Oracle. Oke, sekarang udah selesai publish-nya. Saya coba cek di mobile application-nya. Oke. Saya coba tutup mobile application-nya dan buka lagi. Nah, di sini notice kalau tadi ada updating. Jadi
proses updating aplikasi itu kita tidak perlu uninstall terus install. Di OutSystem kita ada beberapa yang kita namakan code hydration, di mana proses updatingnya kita bisa lakukan seamless seperti itu. Oke, ini saya sudah jadi get direction-nya, saya coba klik get direction. Nah, coba jadi ini kita tahu dari titik A ke titik B. Oke, kalau saya mau ke kelas yang ini, direction-nya kemana? Nah, kita bisa lihat kan. Nah, bayangkan ini kalau misalnya kita lakukan secara tradisional. Proses integrasi ke Google Maps. Berapa banyak line of code JavaScript yang harus kita ketik. Kemudian proses query ke dalam database-nya, menyiapkan CRUD-nya. Nah, itu kan prosesnya juga banyak yang harus kita ketik secara tradisional. Dengan menggunakan visual development seperti ini, dengan menggunakan low code, kita menghemat waktu untuk melakukan proses pengetikan traditional coding. Dan lebih fokus ke result. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi bisnis kan business value. Student experience itu adalah salah satu value yang kita kejar dari university untuk supaya student itu punya experience yang baik di kampus. Seperti itu. Oke. Next saya akan balik ke presentasinya. Oke. Jadi apa aja yang kita bisa build dengan mobile dengan OutSystem platform? Kita bisa build apa aja ya, mulai dari web, mobile, mungkin apakah kita bikin employee onboarding untuk di operation, di university operation, ataukah mungkin nanti perlu workflow approval misalnya kalau mungkin dosen ada mau cuti atau mungkin mahasiswa perlu mengambil SKS yang lebih dan seterusnya, kita bisa bangun proses workflow approval. Data konsolidasi, jadi selain web, mobile, kalau web dan mobile itu yang lebih ke UI ya, lebih ke user, kita juga bisa bangun sepertinya microservices yang system to system. Jadi kita bisa lakukan data konsolidasi ataukah mungkin sistem konsolidasi dengan menggunakan platform ini juga. Dashboard, dokumen upload, mungkin untuk masukin data-data mahasiswa pada saat pertama kali on board di kampus, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan OutSystem platform, karena kita menyediakan platformnya dan customer kita bisa berkreasi. Itulah kenapa jangkauan industri kita cukup luas, sekitaran 22 industri yang kita bisa support dengan endless possibility, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke next slide, kadang kalau kita di dunia education ya, kita inginnya menyiapkan mahasiswa itu untuk ready masuk ke dunia kerja. Nah, saya coba melakukan research, apa sih yang dibutuhkan sebetulnya oleh dunia kerja terhadap fresh graduate, terhadap orang-orang yang istilahnya graduate dari mahasiswa, dari kuliah. Nah, 7 skill student yang sebetulnya dibutuhkan oleh dunia kerja adalah yang pertama critical thinking, problem solving. Di sini harapannya pada saat mereka masuk ke dunia kerja, mereka bukan orang yang mungkin fokus terhadap, kalau kita lihat ya, kalau lulusan informatika mungkin kalau dulu kan kita fokus ke berapa banyak language programming yang kita kuasain. Kemudian akhirnya student tersebut mengejar, oke, saya bisa C, saya bisa mungkin Pascal, saya bisa Java, saya bisa PHP. Jadi banyaknya bahasa pemrograman yang dikuasai. Padahal dunia kerja melihat bahwa bukan banyaknya bahasa pemrogram, tapi critical thinking-nya dan problem solving-nya, logiknya. Itulah kenapa di informatika juga kita ada mata kuliah yang algoritma, yang kita berpikir secara logik. Jadi itu mengasah critical thinking dan problem solving kita. Nah, OutSystem dengan visual development ini mengecilkan gap antara knowledge dengan ability, dengan kemampuan untuk critical thinking dan problem solving.
Di mana daripada orang berfokus terhadap banyaknya bahasa pemrograman yang dikuasain, tapi mengalihkan prosesnya itu menjadi fokus terhadap problem solving. Memikirkan bagaimana solve the problem dan berinovasi. Kemudian skill yang lain, curiosity, imagination, agility, adaptability. Jadi adaptability atau agility untuk menerima perubahan. Baik itu business requirement yang berubah, ataukah mungkin user requirement yang berubah, sehingga bisa, kalau kita bayangkan kalau kita tradisional udah line of code-nya panjang, kelasnya mungkin modularity-nya, kelasnya ada di mana-mana, filenya banyak, begitu ada perubahan, kita pusing setengah mati untuk di mana kita harus merubahnya. Nah, dengan visual development, harapannya agility dan adaptability kita itu increase, karena kita mudah untuk melakukan perubahan. Inisiatif, entrepreneurship, dan ada sisanya 3, lebih ke assessing, analyze information, atau effective oral written communication, dan kolaborasi. Jadi ini kurang lebih 7 skill yang dunia kerja butuhkan bagi fresh graduate kita. Dan OutSystem di sini dengan low code membantu mempersiapkan student tersebut untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa problem solving dengan mudah tanpa meribetkan dengan dari sisi mungkin mempelajari dulu sintaknya, language programming-nya, dan segala macamnya. Nah, untuk itu kita hadir dengan education program. Jadi di OutSystem kita punya education program selain platform sebagai solution di kampus, tapi kita juga punya campaign di education program, di mana harapannya mahasiswa tersebut mungkin bisa mengenal untuk low code, terus kemudian kita juga berikan free certification, dan mereka mendapatkan akses ke education global community kita. Dan kita juga menyiapkan beberapa kurikulum untuk membantu university tersebut untuk mentransfer knowledge-nya ke mahasiswa. Oke. Biasanya kalau kita berbicara education industry, biasanya numbers itu penting. Jadi saya coba sajikan beberapa numbers dari sisi global numbers kita. Ada kurang lebih sekitar 71 university yang sekarang ini sudah mulai teaching OutSystem. Jadi kalau kita lihat dunia ini bergeser dari objek OOP yang tradisional ke visual development, makanya lahir ada no code, low code, RPA, seperti itu. Jadi untuk low code, OutSystem kita kebetulan number 1 leader di Gartner. Jadi ada beberapa udah kurang lebih sekitaran 71 university adopt education program kita untuk kurikulum mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan di Indonesia kita ada STA Perbana Surabaya, di mana waktu itu kita ada program 8 hari dengan 24 partisipan antara student dan teacher. Dan bisa dibayangkan karena ini STA Perbanas yang fokusnya ke bisnis, ini kita coba menunjukkan bahwa dengan visual programming, bisnis user pun udah mulai bisa membuat aplikasi yang simple. Tentunya yang tidak ada integrasinya ya, karena beberapa proses yang butuh integrasi, REST API, web service itu masih ada di ranahnya IT. Tapi paling nggak bisnis user bisa create form, kemudian bisa mungkin drive requirement mereka seperti apa. Sehingga gap antara business user dan IT user ini semakin kecil. Seperti itu. Next, kalau secara global, karena kebetulan OutSystem ini headquarter kita ada di Portugal, di Europe. Jadi lebih banyak porsinya ada di Europe, ada 52 university yang ada di Europe. Di Amerika kita ada 4, dan di APEC kita ada 7. Untuk yang di APEC, saya coba ambil contoh yang terdekat di Singapura. Kita ada Temasek, ada Singapore Polytechnic, dan Republic Polytechnic. Ini adalah 3 dari 7 untuk university yang adopt kurikulum OutSystem education.
Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka punya adult learning program. Jadi ini adalah reskill. Jadi mungkin kalau di Indonesia paling gampang saya ceritain kayak prakerja ya. Jadi kalau di Singapura kita punya worker yang mungkin sudah bekerja itu bisa mereka bisa melakukan reskill untuk enhance skill mereka. Jadi mereka bisa ikut beberapa program-program di university atau politeknik, mereka bisa masuk lagi untuk reskill skill mereka yang existing. Nah, itu kita bantu membuatkan kurikulumnya ataukah internship program. Jadi biasa kadang kalau kita kuliah kan ada magang atau kerja praktek ya. Jadi kita menjadi bridge lah, menjadi jembatan. OutSystem ini menjadi bridge antara university dengan partner kita atau dengan customer kita gitu. Kadang kan customer punya project, butuh orang dan segala macam. Ataukah di partner kita ada kebetulan ada project dan segala macam. Jadi kita bisa menjadi jembatan lah, bridging antara university dan partner plus customer. Kemudian mereka juga adopt kurikulumnya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, next. Saya coba bahas question ya. Oke, sambil saya jawab questionnya, bisa scan feedback form yang ada di sini. Dan tolong berikan feedback sehingga kita bisa improve untuk next event. Oke, saya coba go through ke question. Bapak Ibu, ini pertanyaannya kami usahakan bisa terjawab gitu, tapi jika ada nanti yang belum terjawab, nanti kita akan reach out ke Bapak Ibu setelah sesi ini gitu, by email atau bisa phone. Apakah low code berbayar bila download via App Store? Oke, ini sepertinya sih saya kurang paham maksudnya, tapi ujungnya aplikasi yang pada saat yang sudah kita bangun, pada saat kita upload ke Play Store atau ke App Store, jadi kita bisa generate aplikasi itu natif, baik itu IPA atau APK, dan kita bisa upload ke App Store atau ke Play Store, seperti itu. Dan mekanismenya apakah itu harus berbayar atau tidak? Nah, itu mungkin kalau di Play Store ya kita mesti ikutin rules-nya yang ada di Google. Untuk yang di App Store kita ikutin rules-nya yang ada di iOS. Seperti itu dengan Apple. Kemudian apakah ada sarana pelatihan mobile application untuk desain dan penggunaan aplikasi? Oke, jadi karena tadi ada 2 ya, berarti yang sudah menanyakan masalah learning. Oke, saya coba next. Jadi di OutSystem kita punya learning portal dan kita punya personal environment. Nah, personal environment ini free, bisa register. Saya put barcode-nya di sana. Kita bisa register personal environment dan kita bisa combine learning dengan learning portal kita untuk belajar istilahnya mungkin membuat mobile application atau web application, dan di situ guidance-nya cukup lumayan komprehensif. Mulai dari kita ada exercise-nya, ada video tutorialnya dan segala macam, bisa di-follow di learning portal kita. Plus register personal environment. Seperti itu. Oke, semoga clear ya untuk starting belajar atau pelatihan mobile application di OutSystem. Kemudian bagaimana AI dari OutSystem memberikan benefit bagi suatu organisasi? Oke, bagaimana AI dari OutSystem dapat memberikan benefit bagi suatu organisasi? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya dari Pak. Mungkin ya. maksudnya yang automation itu kali, Pak. Oke, jika yang dimaksud adalah automation, jadi
kita fokus terhadap value organisasi dulu. Jadi bisnis value-nya apa? Misalnya nih sebagai contoh, university. Kita fokus ke student experience. Nah, dengan menggunakan low-code, proses pembangunan aplikasinya kan cepat, sehingga kita bisa segera roll out ke student kita. Kalaupun ada perubahan, ada change request, itu juga kita bisa kita bisa lakukan secara mudah dan cepat juga. Sehingga experience dari student itu bisa dijaga. Harapannya kalau student experience ini tinggi, biasanya mereka lebih mudah merekomendasikan kepada orang lain, kemudian mereka juga bayangkan kalau student itu merasa nyaman di university-nya, mungkin udah digital, mereka juga mencari informasinya mudah, kemudian apa ya, segala sesuatunya sudah digital, experience mereka bagus, kemungkinan mereka bisa promosiin university tersebut ke orang lain, kemudian juga impact-nya ke dunia kerja juga pasti jauh lebih bagus. Itulah kenapa kalau kita lihat salah satu tren dari education industry itu adalah fokus ke student experience. Oke. Untuk low code semoga tadi menjawab ya. Kalau masih kurang tepat mungkin kurang menjawab, bisa ditanyakan kembali di question chat. Kemudian next question adalah untuk low code bisa untuk pemrograman apa saja ya, untuk database-nya bisa digunakan apa saja. Oke, tadi sepertinya sudah terjawab ya. Jadi untuk web dan mobile application, untuk database berarti SQL Server dan Oracle. Di samping itu kita juga bisa integrate ke external database sih. Jadi kalau kita bicara database platform, itu ada SQL Server dan Oracle yang kita support di platform kita. Tapi kalau berintegrasi dengan existing database, itu kita bisa dengan database apapun. Karena konsepnya sebetulnya adalah connection string dan ya layaknya connection string di traditional development kita. Andreas, let me jump in on this one as well ya. Yep. Halo semuanya, ini Steven dari L-System juga. Jadi terkait platform database yang Andreas bahas, ini mungkin kita waktunya kurang untuk bahas semuanya ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat di L-System ini nggak semata-mata a development tool, tapi end-to-end platform untuk membangun dan manage software development lifecycle-nya. Dalam arti, ini ada versioning control, ini ada logging mekanisme kalau ada error dan sebagainya, terus ada DevOps-nya juga dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan platform database ini, dia itu juga men-store semua detail-detail yang kita barusan bahas. Contohnya versioning, contohnya logging dan sebagainya. Untuk itu, platform kita ini menggunakan dua database yang well known, SQL Server dengan Oracle database. Tapi kalau kita perlu bikin aplikasi yang menggunakan database lain, itu nggak terpatok hanya SQL Server dan Oracle database. Bisa connect to any database. In fact, termasuk database yang mungkin akhir-akhir ini ngetren ya. Contohnya NoSQL database seperti MySQL, DocumentDB, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Oke, sekian sih. Thank you, Andreas. Yep. Oke, ini sebetulnya sih pertanyaan masih jawab. Caroline, kita masih punya waktu untuk kejawab atau? Masih Pak ya. Dalam 15 menit lah. 15 menit lagi ya. Oke, saya coba go through ke terakhir tadi di mana ya. Oke. Apakah yang menjadi unique keunggulan dari All-System Platform jika dibandingkan dengan low-code platform dari brand lain? Juga tren, apakah pas? Oke. Pertanyaan dari Pak Biondi Septian, uniqueness dan keunggulan dari All-System dibandingkan low-code platform. Oke, saya coba mungkin tentunya ini kalau kita bahas in detail cukup panjang, tapi mungkin saya coba in summary. Jadi di low-code platform kita ini kita tidak hanya berbicara dari sisi UI untuk visual development, tapi tadi ada 4, ada UI, database,
logic, dan proses. Dan empat-empatnya secara full stack kita bisa pastikan, maksudnya kita bungkus dengan visual development. Jadi semuanya drag and drop secara visual. Tentunya kalau namanya low code, mungkin ada kemungkinan possibility kita masih membutuhkan extension dari proses development. Nah, extension itu kita bisa, tadi kita ditunjang dengan Forge, kurang lebih 3.200 komponen yang ada di dalam Forge. Kemudian kita juga masih bisa integrate dengan web service, dengan external database. Mungkin kalau dirasa kurang, kita bisa build function di atas C# dengan Visual Studio. Kemudian kita bisa import masuk ke dalam OutSystem, seperti itu. Jadi mungkin kalau mau ngelihat brand yang lain, mungkin bisa dilihat dari angle apakah mereka empat-empatnya bisa visual, bisa dilakukan secara visual development. Ada beberapa yang kadang kita temuin mungkin secara UI, mereka fokus ke UI UX-nya secara visual, tapi ada beberapa proses mereka harus balik lagi ke tradisional, seperti itu. Masih menggunakan line of code. Kemudian Andreas, sorry, gue tambahin ya dikit. Jadi Pak, kalau misal kita ngelihat dari low code platform ya, kalau kita ngelihat dari segi industri dan mungkin bisa lihat juga dari Gartner, OutSystem itu salah satunya yang mempunyai kapabilitas web dan mobile secara sekaligus dalam satu platform. Jadi banyak kan sih kalau kita lihat di low code platform lainnya, mereka fokus di antara web doang, tapi mobile yang nggak ada, ataupun mereka di mobile tapi webnya nggak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang dibilang dari Pak Andreas, kadang itu mereka kadang ngomong low code cuma low code bagian UI. Yes, UI-nya low code, tapi unfortunately pas kita mau bangun logic dan sebagainya, kita mesti kembali lagi ke traditional development. Contohnya Java. So this kind of thing menjadi bukan true end-to-end low code platform ya, yang dimana produktivitasnya juga nggak jadi maksimal. Itu sih kalau kita ngomong secara garis besar perbedaannya apa. Thank you Andreas. Ya, thank you Steven. Kemudian apakah low code OutSystem bentuknya pas dengan environment dari OutSystem, dengan environment lain? Oke, jadi di OutSystem kita untuk delivery kita bisa, customer bisa menggunakan OutSystem Cloud atau bisa juga diinstal di on-premise ataukah virtual cloud yang dimiliki customer, seperti itu. Oke. Next question. Untuk licensing mungkin bisa offline discussion dengan MBI. Ya, Bapak Ibu jika ada yang mau nanya boleh langsung, nggak di kolom chat juga boleh sih. Mungkin pertanyaannya sudah soalnya. Langsung open mic aja. Apakah ada? Ini ada pertanyaan dari Bapak siapa, saya lupa lihat ya. Ada tentang ERP sama integration. Andreas, do you want to cover that? Mungkin aku skip ya, nggak ketemu. Hah? Ada kok dari Pak Di SP. atas kayaknya. Oke, anyway, mungkin saya bantu bahas kali ya. Apakah OutSystem bisa digunakan untuk membangun ERP dalam bentuk web based? Nah, ini mungkin saya ngomong beberapa use case. Jadi
ada juga yang sangat gede, satu perusahaan namanya Vopak, yang dimana dia bikin in a way ERP, malah lebih kompleks daripada ini sih, Terminal Management System, nggak hanya untuk web aplikasi, tapi juga ada mobile aplikasi untuk nge-track shipping container. Jadi Vopak ini oil and gas industry company yang menyediakan kilang untuk Pertamina semacamnya, untuk dia sebagai bisnisnya seperti itulah. So yes, pastinya bisa Pak, karena kembali lagi kita nggak menyediakan aplikasi, tapi kita menyediakan platform untuk membangun aplikasi. So a lot of use cases, ada juga yang bangun CRM, ada juga yang bangun core insurance system, dan juga ada membangun education system yang tadi kita udah lihat juga di berbagai macam university di Singapura ya. Itu mungkin yang pertanyaan satu lagi. Dan bagaimana jika kita ingin mengambil API dari luar? Nah, kembali lagi, OutSystem ini kan platform ya, bukan aplikasi. Jadi dengan adanya platform untuk membangun aplikasi, jadi banyak kebutuhan untuk integrasi menjadi sebuah core system kita juga gitu. Integrasi dengan banyak cara, bisa REST API, bisa kalau kita ngomong SAP pakai BAPIS, ataupun SOAP protokol. Jadi ada banyak macam cara untuk integrasi. Oh, bisa tanya? Oke, semoga itu menjawab ya Pak. Oke, Andreas sama Caroline, pass it back to you guys. Oke. Boleh tanya? Ya, silakan Pak. Silakan. Tapi suara saya mendengung ya? Iya Pak, feedback suaranya mendengung. Ya, betul. Oke, terima kasih. Masih mendengar suara saya. Mungkin bisa di-type di chat mungkin Pak, kalau masih echo, masih mendengung. Yang dikatakan Pak Andreas menarik sekali, bahwa ini adalah platform yang baik untuk dunia faculty member, dunia fakultas atau dunia akademik yang akan terjun ke dunia kerja. Jadi yang kita pelajari saat ini memang Pak Andreas tadi mengatakan ERP-nya itu dibuat untuk zaman dulu ya, ERP untuk pembuatan kerangka sehingga membuat sistem yang baru. Sekarang tadi Pak Andreas mencoba membuat ERP-nya, dan itu sebuah terobosan yang baik saya kira untuk bisa membuat mobile apps yang terbaru. Mungkin kira-kira kalau ada sebuah pelatihan, saya berminat untuk ikut mencoba menelusuri lebih jauh. Tapi ini lebih bagus, bridge yang paling bagus untuk membuat sebuah terobosan. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Agak sedikit berisik sih tadi juga noise. Pak Andreas, tapi nangkep pertanyaannya apa enggak? Yang saya nangkap sih bentuknya statement. Saya belum dapat pertanyaan sepertinya. Itu yang saya tangkap sih, Caroline. Oke, mungkin coba tadi di type aja Pak di meeting chatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin tadi saya kurang bisa menyimak dengan baik karena suaranya bergema mendengung ya. Jadi mohon maaf Pak, mungkin bisa diulang pertanyaannya di chat. Terima kasih. Oke, saya coba lanjut sedikit ya sebelum kita akhirin sesi kita. Jadi tadi ada learning portal, kemudian kita ada juga personal environment, free personal environment yang bisa diregister. Di samping itu kita juga ada komunitas. Jadi di Indonesia kita bangun komunitas OutSystem Indonesia. Bisa follow di LinkedIn kita. Saya put LinkedIn barcode-nya di situ untuk di-scan, tapi kalau misalnya mau dicari bisa diketik
di LinkedIn komunitas OutSystem Indonesia. Kita bisa silakan join di sana. Jadi di situ apa yang kita lakukan, kita ada meet up. Biasanya quarterly kita ada meet up untuk sharing experience ataukah mungkin share knowledge yang baru dan saling berbagi lah di dalam komunitas. Atau mungkin di sesama di dalam member komunitas ada yang mengalami permasalahan untuk apa ya? Untuk mungkin pada saat explore, pada saat membuat sebuah aplikasi di atas OutSystem dengan personal environment-nya tadi mungkin ada kendala, itu bisa ditanyakan di LinkedIn kita. Nah, selain LinkedIn kita juga ada Telegram. Saya put barcode-nya di sana. Bagi yang berminat untuk join bisa scan barcode-nya untuk masuk ke Telegram grup kita. Oke, next-nya thank you semuanya. Apabila Pak Andreas, aku mau ini juga. Sebelum nanti pada nanya itu, door prize voucher-nya ini akan kami berikan untuk yang 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan gitu. Dari tadi kan udah banyak yang nanya gitu. Seharusnya udah dapet ya informasinya gitu. Nah, saya langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama. Untuk yang bisa jawab, boleh nanti bisa di chat, pokoknya yang tercepat aja dan yang benar. Jadi yang pertama pertanyaannya, bagian aplikasi apa saja yang bisa dikerjakan oleh OutSystem secara low code? Jadi bagian aplikasi apa saja yang bisa dikerjakan di OutSystem secara low code? Jadi yang bisa di drag and drop itu bagian mana saja sih gitu? Kita kasih waktu 2 menit, lalu nanti yang paling komplit kita kasih hadiahnya. Ya, sejauh ini sih belum ada yang benar ya, saya cek. Bagian di aplikasinya, komponen apa sih yang bisa di drag and drop secara low code? Ada 4 komponen, hint-nya dari saya. Ada yang udah hampir mendekati sih. Oke. Nah, ini udah ada yang benar ya. Jawabannya yang pertama benar ini oleh Bapak Petrus. Jadi, bagian aplikasi yang bisa dikerjakan di OutSystem secara low code itu ada 4. Yang pertama workflow atau prosesnya. Yang kedua interface UI-nya tadi yang didemokan juga. Kemudian database dan logic untuk integrasinya. Selamat untuk Pak Petrus. Selanjutnya saya langsung aja pertanyaan kedua. Secara rata-rata dibandingkan traditional development, kira-kira jika menggunakan OutSystem bisa membuat aplikasi lebih cepat berapa kali? Wow, ada yang udah jawab pertanyaan sebelum saya selesai baca ya. Ya udah benar sih. Selamat untuk Pak Budi. Jawabannya ya 2 sampai 3 kali. Jadi untuk info lagi tadi yang aplikasinya 1 tahun jika dibuat dengan OutSystem bisa dalam waktu 6 bulan saja atau lebih cepat. 2 sampai 4 kali juga benar sih tadi karena lihat yang KPMG kan. Kemudian nih pertanyaan terakhir. Jika ingin mempelajari OutSystem bisa diakses di mana? Jika ingin mempelajari OutSystem bisa diakses di mana? Jawabannya ada 3 sih, lumayan susah. Jadi ada 3 cara jika kita ingin mempelajari OutSystem. Sorry, 2 deh, 2. Saya cek dulu jawabannya. Ya. Mungkin yang
Yang ini nih. Boleh minta info Pak Andreas, kira-kira yang paling valid yang mana? Untuk kita kalau mempelajari OutSystem. Sepertinya sih ada yang tadi udah jawab OutSystem Learn. Oke. OutSystem Learn. Yang ada linknya ya? Yang ada linknya ya. Yang ada linknya itu yang duluan. Oke, berarti selamat untuk Pak Adi. Nah, Bapak Ibu dimohon untuk jangan lupa mengisi feedback form-nya gitu. Dan jika nanti selanjutnya ingin ada sesi lebih lanjut dengan kami MII atau dengan OutSystem, boleh juga hubungi ke MII langsung atau reply email yang email invitation Bapak Ibu. Kemudian, oh ya, jangan lupa yang pemenangnya juga yang tadi tentunya harus isi feedback form karena nanti kami kesulitan untuk kontak Bapak Ibu untuk kirim vouchernya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Andreas atau teman-teman OutSystem yang lain? Dari aku sih nggak ada sih. Ada ya? Nah, ada yang nanya lagi nih barusan. Nah, ya ini Pak Adi, jika sudah menggunakan mobile programming, apakah transformation menggunakan low code harus build dari awal, Pak? It's depend ya Pak ya, Pak Adi Wijaya ya. Jadi pada intinya aplikasi yang sudah ada, misalnya di build dengan mungkin Android Studio ya, itu tidak memungkinkan untuk diimport ke dalam OutSystem. Jadi tapi tidak exactly kita harus rebuild semuanya from scratch karena saya yakin ada beberapa fitur seperti mungkin backend integration ataukah mungkin beberapa function REST API, web service yang kita tetap bisa manfaatkan, bisa reusable pada saat kita membangun aplikasi yang baru di atas OutSystem seperti itu. Telegram yang saya beri link Telegram grupnya itu adalah link Telegram komunitas OutSystem Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Karena paketan mana itu berani per pengadaan. Iya. Oke, balik ke Caroline. Oke, kalau ini yang worldwide Telegram itu tadi bahasa Inggris ya Pak ya? Worldwide ya? Bahasa Indonesia. Telegram. Apa Telegramnya Indonesia? bahasa Indonesia. Itu Telegram komunitas Telegram untuk grup komunitas OutSystem Indonesia. Oke. Udah sih kalau begitu pertanyaannya mungkin nanti kita get back lagi ke Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang masih belum kita jawab gitu. Just to share juga ya, mungkin nggak hanya Telegram, LinkedIn juga salah satu tempat yang lumayan aktif. Lebih banyak orang di sana dibandingin di Telegram. Jadi kalau ada pertanyaan kan bisa dilihat semua orang, dia bisa membantu. So maybe can consider LinkedIn juga selain Telegram. Thank you. Oke, kalau gitu sesi webinar OutSystem bersama Metrodata, Mitra Integrasi Informatika sudah selesai sampai sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk waktunya. Sampai jumpa di sesi OutSystem dan Metrodata yang selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Caroline. Ya. Thank you, everybody. Ya, thank you semuanya.